burung muda, masih muda, cuman kok di video harian itu kok gayanya bagus, ngeplay gitu, cuman itu tapi udah lama. Aku terus penasaran, jadi tanpa pantau langsung, cuman percaya aja burung dikirim ke Jogja. Itu tahun berapa Mas? Ingat nggak kira-kira Mas? Sebelum COVID jauh. Sebelum COVID jauh. Berarti murainya sudah berusia sekitar berapa? 5 tahunan ya Mas? Lebih kayaknya. Kayaknya lebih. Dari awal saya kasih nama anak rantau soalnya burung datang sendiri tanpa dijemput. Saya anggap kalau kayak orang merantau ya udah tak kasih nama anak rantau gitu. Saya rawat dulu di rumah, selang 1 bulan saya coba. Dulu masih muda, burung emosinya masih tinggi banget. Itu emosinya masih tinggi, tapi kok cara dia tarung enak. Dia tuh kayak saya ada penasaran loh, ini burung nggak cuma asal bunyi, tapi ada kayak konsletnya gitu loh. Jadi, ini burung bisa bakat, aku bilang gitu terus. Feeling ya? Saya feeling. Akhirnya nomor 1 perdana coba itu kasih nama anak rantau tuh langsung nomor 1 di Latber 403 itu zaman dulu Latber. Oke. Dapat nomor 1 itu nomor masih usia pastol. Pastol. Ya, pastol. Nah, setelah itu sempat selang berapa waktu kemudian dimainkan lagi ke event-event atau apa itu? Iya, sempat saya Latber lagi kok nomor kecil lagi. Setelah itu burung agak saya naikkan ikut ke event. Itu zaman dulu ya sudah masuk 10 besar lah. Itu dengan dalam usia pastol itu masih sudah masuk 10 besar. Dalam zaman dulu itu event full G60 ya, G72 G60 itu full terus. Dia masih kuat, masih mampu ngimbangin musuh. Event yang paling saya bikin bangga itu pas main di event Kulon Progo setelah Lebaran itu. Halal bihalal di Kulon Progo. Tiket utama dapat nomor 1. Di situ saya mulai, ini burung kok dahsyat kan. Full gantangan bawa pulang. Zaman dulu itu hadiah paling besar saya dapatkan, dapat 2 juta itu. Saya berangkat sendiri. Dan nggak ada temennya sendiri, berangkat sendiri. 2 juta itu nggak dibagi sama juri Pak Ridwan? Saya nggak ada yang kenal. Saya nggak ada yang kenal ya, zaman dulu masih pemula. Jadi waktu itu belum ada tiket mahal ya di Mulai? Belum ada, itu dulu Jogja itu masih tiket 150. Mentok 200-300 itu udah event paling zaman dulu. Itu kan Jogja mulai mahal itu setelah COVID itu kan ya. Banyak ini apa di tiket mulai naik gitu ya, tiket mulai naik. Oke Mas Ridwan. Kemudian terus dimainkan terus burung ini? Main terus, masih stabil alhamdulillah. Lintas EO, lintas event juara lah. Itu sekitar 2 atau 3 kali mabung. Dia sempat ada trouble dan saya sudah nyoba ngenangin kurang berhasil. Itu trouble-nya sepele, burung kerja di atas konslet kerja. Kalau itu baratnya tinggal ngemplok lah kalau juara itu. Penilaian akhir dia dides sampai ke ekor sayap kayak burung mandi, minta mandi. Saya turunkan, ganti settingan sama aja gitu terus konslet dia dides. Nah, selalu seperti itu, dan posisi itu juga teman-teman tuh udah banyak yang nawar, itu di situ udah banyak yang nawar. Aku walaupun dia kondisinya sekarang lagi agak trouble, saya tetap sayang soalnya dia kayak sama saya udah ada chemistry ya. Sampai berapa tawarannya waktu itu Mas? Itu dulu tuh zaman dulu ya, itu baru 25. Tapi saya
Tapi sudah tinggi ya. Udah tinggi itu sudah tinggi. zaman dulu ya, zaman dulu. Oke. Terus saya sama kakak itu sharing-sharing. Ini saya cuman feelingnya itu, Kak, ini anak rantau tuh umurnya sudah mapan. Kayaknya itu ibarat orang tuh sudah kenal, harusnya sudah kenal pergaulan. Kok saya feeling, kok saya penasaran, kayaknya ini burungnya harus ditangkar. Saya harus ditangkar ini. Kayaknya kalau nggak ditangkar, kayaknya ini masalah didisnya itu nggak bisa berhasil kayaknya itu. Iya, soalnya dia kencang banget. Ya, saya terus coba tangkar dulu di rumah. Saya buat kandang, saya tangkar, saya beli betina, saya belikan betina juga yang sudah terah jawara juga. Saya itu ternyata nggak punya bakat nangkar. Burung yang jantan itu sudah masuk keluar masuk gelodok, yang betina unjal aja enggak. Terus saya sama kebetulan kan saya juga sering main ke Sleman, nah kan punya teman juga. Saya terus kepikiran, coba tanya Mas Nurek aja Pak ya. Mas Nurek kira-kira kalau dititipin buat ngecuske, saya cuman awalnya nggak nangkar, buat ngecuske kira-kira dia keberatan nggak ya? Nah, saya iseng-iseng tanya, Mas Nurek ternyata ya udah nggak Mas, diantar aja ke sini, apa tak ambil? Tahu beneran Mas? Nggak apa-apa Mas, ya wes. Nah, saya kan sudah cuma akrab gitu. Ya udah saya titipkan ke Mas Nurek. Saya ke Mas Nurek, saya welingnya cuman Mas pokoknya nono dicuske biar dia lego. Besok kalau udah berarti dia sudah kawin gitu. Udah kawin, udah lego, sekiranya di situ ganggu atau gimana nanti tak ambil lagi ya gitu. Lah saya titipkan berapa bulan Mas? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Sekitar 1 bulan. Langsung sudah. Ujuk-ujuk saya dapat laporan juara 1 belum. Di WA, di foto piala sama piagam belum. Anak rantau. Tak tanya. Ini anak rantau Mas? Iya Mas. Duh, kok orang ngomong kok nek arep tak ganteng ya? Iseng-iseng Mas, saya penasaran. Saya tanya kerjanya gimana Mas? Enak Mas. Oh itu nomor perdana nggak nomor 1. Perdana itu masih peringkat 2 apa 3. Cuma tak tanya kerjanya gimana Mas? Enak Mas. Nah, terus dari situ saya terus, loh kok bisa ya? Burung masih sama betina kok sama Mas Nurek. Iya kok tiba-tiba ada laporan juara di Latpres itu dulu di Latpres. Nah, terus setelah itu Mas Nurek juga penasaran. Nah, selang 2 minggu dicoba lagi, kerjanya lebih ekstrim. Dia powernya keluar, gaya keluar, lagu juga keluar. Nah, mulai situ Mas Nurek juga mulai feeling, dia mulai cinta itu di situ dia. Nah, setelah itu aku ya ini kalau tak ambil saya juga cuman malah nanti harus nyari settingan lagi. Ya udahlah, kita kerjasama saja Mas Nurek. Saya titip anak lanang di situ, mau digantang kalau nggak keberatan saya malah setuju banget tahu. Cuman kan kadang kan penangkar kan kadang ada punya prinsip kalau burung tuh kalau digantang nanti kalau dimasukin ke kandang nanti ganggu indukan yang lain gitu kan. Kalau model cabut kandang kan kadang-kadang seperti itu, saya juga nggak mau ganggu ternyata Mas Nurek. Saya pikiran coba itu kalau Mas Nureknya oke setuju ya udah. Jadi posisi saya burung biar di sini aja aku. Posisi anak rantau itu ya di kandang ternak ada betinanya. Ada betinanya. Terus kemudian pas akan dimainkan tinggal cabut aja terus jalan gitu. Iya, saya juga awalnya saya juga nggak punya saran seperti itu, cuman itu inisiatif Mas Nur aja itu terus. Aku terus ya udah daripada aku juga repot-repot kalau mau main nanti tinggal cabut aja. Oh jadi nggak pakai persiapan yang apa gitu beberapa hari kemudian sebelumnya gitu? Enggak pakai. H-1 aja. H-1 itu sekitar H-1. Iya itu nanti soalnya saya juga pasrah ke Mas Nurek. Itu kondisi burung seperti itu, trouble-nya seperti itu. Terus saya juga nggak maksa perawatannya harus ngikutin saya. Saya
saya burung saya kemarin saya pasrahkan, monggo itu mau Terserah ya. terserah mau dia gimana kan, yang penting burung tetap sehat, intinya seperti itu Bang. Saya nggak ngasih, oh ini harus ini Mas Nura dulu kayak gini, saya enggak lah. Ya Mas Nura lama-lama dia tanya, Mas dulu itu setnya gimana, terus lama-lama saya sharingkan mungkin sama Mas Nura, ditimang-timang pertimbangan dia sama settinganku ya, terus alhamdulillah ketemu sampai sekarang stabilnya seperti ini. Itu waktu dengan serahkan ke Mas Nura itu tahun berapa Mas maksudnya? Atau sudah lama atau sudah lupa? Setelah COVID. Setelah Belum COVID, lama. ya, berarti paling Belum lama. Buatan 2 tahun, hampir 2 tahun, 2003. Sekitar 23. Sekitar 2 tahun. 2023. Ya, berarti kan sekitar 2 tahun. burung itu kan di dalam kandang, artinya ya kawin gitu kan? Iya. Berarti ada anaknya? Ada. Wih keren iki. Anaknya produksinya lancar ini Mas? Alhamdulillah dia malah poligami. Oh, Iya. 2 betina? Kayaknya lebih. Saya soalnya tak pasrah ke Mas Nura, monggo. Feeling peternak itu beda sama saya itu. Saya itu nggak ada. Saya sendiri tuh kayak nggak ada bakat buat ternak sendiri ya. Terus monggo. Anaknya sudah banyak dan anak-anak itu ada yang sudah bisa digantang Mas. Kalau dalam waktu 2 tahun ini kan Kalau ada yang usia pastol ya paling ya. Anaknya paling tua itu pastol. Oke. Itu sementara ini kan kemarin banyak yang kita keep. Kita mau penasaran dulu anaknya tuh kayak apa Itu gitu loh. sampel gitu ya? Ya, kita masih sampling. Kita kan juga betinanya masih ganti-ganti kan, kita belum tahu hasilnya yang apa. Kita juga nggak mau muluk-muluk, yang penting kita sampling dulu ya. Ya ada 1-2 yang sudah dibeli, itu yang di Boyolali itu juga, itu sebenarnya kalau pemain yang beli itu kayaknya harusnya sudah bisa minimal latber itu udah bisa mencari, cuman dia cuma buat harian. Tapi kita dikirim video tuh, kita mau tebus Belum boleh. nggak boleh. Soalnya burungnya di video itu bagus, kita mau tebus nggak boleh. Kalau Ya secara wes. postur Mas, di anak rantau ini, jenengan mengatakan posturnya anak rantau ini bagaimana? Biasa, bagus atau ideal? Saya nilainya ideal. Dan saya nilai itu kayak burung lawasan. Kepalanya aero modeling. Ya, terus itu dadanya tuh coklatnya pekat. Kalau dia ekornya juga agak panjang dikit, daunnya lebar, terus kalau kerja itu ramping gitu loh, nggak ada gembungnya gitu loh. Mau cari apa lagi? Nah, saya kalau poser tuh. Kalau anaknya Mas bagaimana? Kalau anak-anaknya sementara ini kita yang akhir-akhir ini kita ada kemarin ada 2 ekor kita sekolahkan di tempatnya Mas Rinja. Itu di sana saya juga cuma dapat laporan, saya belum sempat lihat sendiri, saya belum sempat jenguk. Perawatnya Ronald Owen. Ya, perawatnya Selamat, Ngurah Selamat. Di sana itu cuma dapat laporan, video di WA itu burungnya materinya udah bagus, powernya bagus, faktornya juga bagus. Saya tuh sampai di WA sama banyak temen. Mas, ARJR-nya istimewa. Ucuk-ucuk WA gitu. Jangan ertasan pundi ya, yang di tempatnya Mas Rinja. Tadi aku sempat lihat, wah, aku malah belum pernah lihat ya. Saya belum pernah jenguk. Ringnya ring apa Mas? Ring Nur BF. Nur BF. Satu ring atau 2? Dengan ring asosiasi. 1 ring. Ya. 1 ring ya. Masih 1 ya? Masih 1 ring. Ada yang 2. Kita ke depannya juga ada mau pesan ring yang untuk anak rantau kita. Jadi mungkin yang kanan Nur BF, yang kiri itu kode indukan ya, anak rantau 0 berapa gitu. Kita baru pesen itu ringnya. Oke. Berarti sudah banyak yang
yang ngincer ya, yang di tempat Mas Rinja itu ya. Iya, alhamdulillah. Saya tuh dapat kabarnya itu udah seneng ya. Wah, berarti ya buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya kan. Nah, terus cuman di tempat Mas Rinja saya juga masih itu tak suruh mabungke 1 kali ya, biar di situ dulu. Nanti kalau tak bawa pulang aku takutnya nggak gatel tangannya ya gitu. Soalnya saya itu sama teman-teman tuh kan kondang sering gatel tangannya. Kalau ada burung Meskipun faktor sedikit kondangan ya. Nah, terus saya titip ke Mas Rinja, wes pokoknya saya titip di situ sampai 1 kali mabung. Nah. Pokoknya ini spesial, murid spesial lah gitu. Dia juga nggak keberatan, alhamdulillah. Oke. Ada tambahan tentang itu? Mungkin untuk yang lebih detail tentang tingkah lakunya atau kesehariannya di kandang mungkin bisa sama Mas Murad, soalnya saya sendiri nggak di situ gitu.